Assalamualaikum anak-anak. Halo, jumpa lagi dengan Ibu Widi dalam pembelajaran IPA. Bagaimana kabar hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan dan selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas belajar agar diberi kemudahan dalam belajarnya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas jaringan pada daun, bunga, dan transportasi pada tumbuhan. Sebelum melanjutkan videonya, terlebih dahulu tuliskan soal penugasan yang akan Ibu bacakan ini dalam buku tulis kalian. Soal penugasan. 1. Apa yang kamu ketahui tentang jaringan mesofil? 2. Apa fungsi xilem dan floem pada daun? 3. Jelaskan yang dimaksud penyerbukan dan pembuahan. 4. Jelaskan perbedaan transportasi ekstravaskular dengan transportasi intravaskular. 5. Sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi transportasi pada tumbuhan. Jaringan pada daun. Daun umumnya berwarna hijau, berbentuk lebar dan pipih. Bagian tipis melebar disebut lembaran daun. Pada lembaran daun terdapat tulang daun. Berdasarkan jenisnya, tulang daun dibagi menjadi 2, yaitu tulang daun monokotil melengkung sejajar dan tulang daun dikotil menyirip dan menjari. Pada permukaan atas dan bawah daun terdapat jaringan epidermis. Fungsinya untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya. Beberapa daun dilapisi oleh lapisan lilin atau kutikula, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Sel epidermis terdapat celah kecil atau pori yang diapit oleh sel penjaga. Celah berpori tersebut disebut stomata, yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Stomata dapat membuka dan menutup menyesuaikan kondisi lingkungan. Berikut adalah gambar stomata. Di bawah lapisan epidermis atas terdapat jaringan berbentuk silinder, tersusun padat, banyak mengandung klorofil, disebut dengan jaringan tiang atau palisade. Di bawah palisade terdapat jaringan bunga karang atau spons, tersusun atas sel-sel yang bentuknya tidak teratur, tersusun longgar dan mengandung klorofil. Palisade dan spons merupakan jaringan mesofil. Jaringan mesofil adalah jaringan parenkim yang mengandung klorofil dan tempat terjadinya fotosintesis. Pada monokotil, mesofil tidak berdiferensiasi menjadi palisade dan spons. Bentuknya seragam sehingga tidak dapat dibedakan antara jaringan palisade dan bunga karang. Pada dikotil, mesofil berdiferensiasi
menjadi jaringan tiang atau palisade, dan bunga karang atau spons. Klorofil atau zat hijau daun sangat efektif menyerap cahaya warna seperti merah, biru, dan ungu. Klorofil memantulkan atau meneruskan cahaya warna hijau sedikit kuning, kemudian ditangkap oleh mata manusia, sehingga manusia melihat bahwa daun berwarna hijau atau hijau kekuningan. Di dalam daun juga mengandung xilem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari akar menuju daun, dan floem yang berfungsi mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikut penampang melintang daun. Epidermis atas merupakan bagian pelindung daun paling luar. Biasanya dilapisi oleh kutikula. Mesofil palisade. Jaringan palisade atau parenkin atau jaringan tiang atau pagar banyak mengandung klorofil. Jaringan mesofil bunga karang atau spon parenkin mengandung sedikit klorofil. Berkas pengangkut terdiri atas xilem dan floem. Sebagai alat transportasi pengangkut daun. Epidermis bawah terdapat stomata. Berkas pengangkut terdapat di antara jaringan bunga karang yang membentuk tulang daun. Pada dikotil, satu tulang daun bercabang, sedangkan pada monokotil tulang daun sejajar dengan sumbu daun. Apa itu tulang daun? Tulang daun adalah bagian pada daun yang berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari tanah dan mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikut adalah penampang daun dikotil. Di sini tampak yang paling atas adalah epidermis atas dan yang paling bawah adalah epidermis bawah. Di antara epidermis atas dan bawah ada jaringan palisade yang bentuknya seperti tiang. Maka banyak yang menyebutkannya sebagai jaringan tiang. Kemudian ada jaringan spons di mana ada berkas pembuluh xilem dan floem. Xilem terdapat di bagian dalam, sedangkan floem terdapat di bagian luar. Sedangkan pada penampang daun monokotil, pada bagian mesofil tidak tampak perbedaan, jadi tidak dapat dibedakan antara palisade dan bunga karang. Bunga merupakan organ reproduksi generatif. Struktur bunga terdiri atas kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Pada bunga lengkap meliputi benang sari yang terdiri dari kepala sari dan tangkai sari, kelopak, putik yang terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, mahkota, bakal buah di mana di dalam bakal buah terdapat bakal biji dan dasar bunga. Bunga dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu bunga lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki seluruh bagian bunga. Bunga tidak lengkap adalah bunga yang tidak memiliki salah satu bagian dari bunga. Bunga telanjang adalah bunga yang tidak memiliki perhiasan bunga. Bunga betina adalah bunga yang tidak memiliki benang sari. Bunga jantan adalah bunga yang tidak memiliki putik.
Dan bunga hermafrodit adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari dalam satu tangkai. Kelopak atau kalik adalah hiasan bunga di lingkaran luar, umumnya berwarna hijau, melindungi kuncup bunga seperti selubung. Helaian penyusun kelopak disebut sepal. Mahkota bunga atau corolla adalah hiasan bunga di lingkaran dalam. Bentuk dan warna beraneka ragam, berfungsi untuk menarik serangga dalam penyerbukan. Helaian penyusun mahkota disebut petal. Sebagai alat reproduksi generatif, bunga memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan atau androecium terdiri atas sejumlah benang sari atau stamen. Terletak di lapisan setelah mahkota bunga. Stamen terdiri atas kepala sari atau anter, tangkai sari atau filamen. Dalam kepala sari terdapat satu atau lebih ruang sari atau TK yang merupakan tempat terbentuknya serbuk sari atau polen. Serbuk sari adalah gamet jantan. Sedangkan alat kelamin betina tersusun atas satu atau lebih daun buah, terdiri atas bakal buah atau ovarium, yaitu tempat terdapatnya sel telur. Tangkai putih atau stilus merupakan saluran untuk dilalui serbuk sari saat pembuahan dan menyokong kepala putih. Kepala putih atau stigma adalah tempat melekatnya serbuk sari saat penyerbukan. Pada organ bunga terjadi dua peristiwa, yaitu peristiwa penyerbukan dan pembuahan. Penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya benang sari di atas kepala putih. Penyerbukan dilanjutkan dengan pembuahan. Pembuahan adalah peleburan sel kelamin jantan dan sel telur. Bakal buah akan berkembang menjadi buah dan bakal biji berkembang menjadi biji. Tumbuh menjadi tumbuhan baru. Setelah tadi kita pelajari tentang jaringan pada tumbuhan, maka berikutnya adalah transportasi pada tumbuhan. Yang pertama adalah transportasi ekstravaskular, yaitu pengangkutan tanpa melalui silem. Berjalan dari sel ke sel secara horizontal terjadi di dalam akar. Pengangkutan terjadi dari bulu akar, epidermis, korteks, endodermis, silinder pusat, sampai silem. Pergerakan air dan garam mineral melalui ruang antar sel disebut apoplas. Pergerakan air, garam, dan mineral melalui sel-sel akar melalui plasmodesmata disebut simplas. Jadi, transportasi ekstravaskuler ini terjadi baik secara apoplas maupun secara simplas. Pengangkutan berikutnya adalah transportasi intravaskular, merupakan pengangkutan yang terjadi di silem. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni tekanan akar, kapilaritas, dan daya hisap daun. Tekanan akar artinya transportasi intravaskular terjadi secara osmosis. Apa itu osmosis? Osmosis adalah gerak air dari larutan encer atau hipotonik ke larutan pekat atau hipertonik melalui membran semi-permeabel. Air dapat masuk ke sel akar karena cairan selnya lebih pekat daripada cairan di luar sel. Selanjutnya, cairan sel menjadi lebih encer dari sel-sel di sekitarnya, sehingga cairan sel dapat pindah ke sel-sel lain.
Pergerakan air dari sel ke sel lain menimbulkan gaya dorong akar atau kita sebut gaya tekan akar. Gaya ini mendorong air masuk ke xilem. Intinya, air mengalir dari larutan encer ke larutan pekat. Faktor berikutnya adalah kapilaritas. Apa itu kapilaritas? Kapilaritas adalah pengangkutan melalui celah-celah kecil. Xilem adalah jaringan yang tersusun atas deretan sel mati yang membentuk pipa-pipa kapiler, sehingga air dapat mengalir naik sampai ke daun karena adanya kapilaritas xilem. Faktor terakhir adalah daya hisap daun. Di daun terjadi penguapan yang disebut transpirasi. Transpirasi menarik air yang terdapat pada batang dan akar untuk menggantikan air di daun yang menguap ke lingkungan. Daya tarik yang ditimbulkan oleh transpirasi disebut daya isap daun. Semakin besar transpirasi atau penguapannya, maka semakin besar daya isap daun, sehingga semakin banyak air yang naik dari akar ke daun. Coba kalian amati di slide ini. Di sini ada gambar transpirasi pada tumbuhan. Mulai dari paling bawah ada daya tekan akar, yaitu kemampuan akar untuk menekan air sehingga bisa naik. Kemudian ada kapilaritas, yaitu pengangkutan melalui celah-celah kecil. Kemudian ditarik lagi, yaitu oleh daya isap daun. Daya isap daun adalah kemampuan daun mengisap karena adanya transpirasi. Jadi, sistem transportasi air dan garam mineral pada tumbuhan dipengaruhi oleh daya tekan akar, kapilaritas, dan daya hisap daun. Demikian tadi video pembelajaran kita. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.